Tonight, I just wanna take you higher. Throw your hands up in the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita memasuki era digitalisasi yang akan menyebabkan disrupsi atau ketidakpastian atau dengan kata lain VUCA. Ini semua menjadi tantangan dan peluang entitas perusahaan kita PT Parent Group. Jika kita tidak mengikuti perubahan, kita akan tertinggal. Dan jika mengikuti perubahan secara optimal, kita bisa leading dan menjadi leader. Mari kita berubah sekarang. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin dengan 10 kompetensi kepemimpinan. Kompetensi 1 adalah leading change. Suatu pemimpin harus mampu mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin perubahan. Pemimpin harus memiliki growth mindset, bukan fixed mindset, agar perubahan menjadi lebih bagus dan terarah. Membutuhkan kompetensi 2, yaitu driving innovation, di mana pemimpin harus berpikir out of the box. Inovasi tidak hanya bersifat produk, tetapi yang lainnya seperti proses, market, organisasi, dan bisnis proses. Pemimpin harus menumbuh sustainable perilaku inovatif. Perubahan tidak bisa individu, tapi organisasi. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi 3, yaitu developing organization capabilities. Pemimpin harus mampu menggerakkan semua sumber daya dan terus belajar dan berkembang, sehingga mampu membangun sistem, struktur, dan strategi organisasi yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan semua itu, perlu kemampuan yang tepat dan strategi yang tepat. Kemampuan ini merupakan kompetensi yang 4, yaitu strategic orientation, di mana seorang pemimpin harus membuat bisnis yang holistik, komprehensif, dan jangka panjang, yang analisis kinerja, analisis lingkungan, analisis portofolio, dan arah strategi berupa visi, misi, tata nilai, ataupun kebijakan dan program. Kompetensi berikutnya berupa kompetensi substansi, yaitu global business savvy dan customer focus. Karena kebanyakan pemimpin perusahaan bukan berasal dari bidang ekonomi, maka wajib menguasai kompetensi ini supaya dapat melakukan ekspansi atau business acumen, financial statement, cash flow, dan lain-lain. Serta harus mengetahui kebutuhan pelanggan. Kita masih ingat ada istilah pelanggan adalah raja. Karena sumber daya perusahaan terbatas, maka pemimpin harus memiliki kompetensi untuk membangun kemitraan strategi yang dinamakan building strategy partnership, seperti aliansi strategis, joint venture, dan joint operation. Seorang pemimpin juga harus memiliki kompetensi untuk mengharmonisasikan keberagaman atau managing diversity. Dengan keberagaman akan memunculkan ide-ide segar yang sangat menentukan perusahaan. Kedelapan kompetensi ini backbone-nya atau mempunyai keterkaitan langsung dengan kompetensi digital leadership. Seorang pemimpin harus memberi ruang transformasi digital di perusahaannya. Kompetensi yang terakhir atau yang ke-10 adalah driving execution. Semua itu dari nomor 1 sampai 9 tidak ada gunanya atau hanya menjadi sebuah wacana saja tanpa eksekusi ataupun pelaksanaan yang tepat. Dan sebagai penutup, ingat, bangsa yang akan bertahan dan bahkan berhasil di masa depan adalah bangsa yang adaptif dan inovatif. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters Nusantara.